Pagi itu tampak biasa. Langit tetap biru, tubuh masih digelayuti kantuk, dan kopi tersaji dalam cangkir yang sama seperti kemarin. Namun ada sesuatu yang tak kasat mata terasa bergeser. Sebuah kehampaan yang berbeda, bukan kehampaan yang menyedihkan, tapi yang lebih jujur, lebih telanjang. Seolah-olah seluruh kisah yang selama ini kau anggap sebagai dirimu, nama, ambisi, luka, bahkan keberhasilan, telah menjadi fragmen usang dari seseorang yang tak lagi ada. Di depan cermin, sosok yang menatapmu memakai wajah yang kau kenal, tapi sorot matanya asing, hampa, nyaris sinis, seperti penonton yang sudah terlalu lama menonton sandiwara yang sama. Dalam sekejap muncul pertanyaan, apakah ini benar-benar dirimu? Atau hanya sekumpulan label, trauma, kebiasaan, dan suara asing yang perlahan-lahan kau warisi dan yakini sebagai milik sendiri? Lalu terbit gagasan mengganggu. Bagaimana jika dirimu yang selama ini hidup hanyalah sebuah konstruksi? Bentuk yang kau pakai untuk bertahan dalam dunia yang terlalu bising, terlalu penuh harapan, terlalu terikat pada ketakutan. Dan bahwa untuk benar-benar hidup, kau harus berani melakukan hal yang paling radikal, mati. Bukan dalam arti fisik, tapi mati sebagai kau yang selama ini kau pikir harus dijaga. Ego, sang penguasa dalam kepala, telah kau perlakukan seperti dewa. Kau lindungi, kau rawat, kau bela mati-matian. Padahal ia bukan pelindungmu, melainkan jeruji berkilau yang menyamar sebagai kebebasan. Bayangkan bukan sekadar melepaskannya, tapi membakarnya habis, seperti burung phoenix yang dengan sadar menghanguskan dirinya sendiri. Bukan karena keputusasaan, tapi karena hanya melalui api, kehidupan baru bisa muncul. Namun siapa yang cukup nekat untuk melakukan itu? Siapa yang rela menghapus narasi yang selama ini menjadi sumber air mata, amarah, tawa, dan cinta? Siapa yang cukup berani membunuh dirinya yang lama tanpa jaminan bahwa akan ada diri lain menunggu di sisi seberang? Sejak kecil, kita ditanamkan gagasan bahwa hidup berarti menjadi seseorang. Kita kejar validasi melalui gelar, status, prestasi. Kita rancang persona, kita poles citra, kita susun identitas seperti menara, tinggi, megah, tapi rapuh. Dan semakin tinggi kita mendakinya, semakin jauh kita dari tanah yang nyata, dari pusat yang seharusnya diam dan utuh. Tapi bagaimana jika satu-satunya jalan untuk menjadi utuh justru dengan menghancurkan semuanya? Ini bukan ajakan untuk menyerah, melainkan untuk menyerang. Menyerang ilusi, menggugat kebenaran yang diwariskan tanpa tanya. Inilah esensi dari metode yang terlupakan. Egosida, sebuah kematian batiniah yang bukan akhir, tapi awal dari kesadaran sejati. Sebuah kehancuran terencana agar yang muncul bukan hanya perubahan, tapi kelahiran ulang. Mungkin kau pernah merasakan tersesat, bukan karena tak tahu arah, tapi karena tiba-tiba sadar bahwa seluruh peta hidupmu tak pernah menunjuk ke tempat yang sebenarnya. Atau kau pernah duduk dalam keheningan, dikelilingi banyak orang, tapi tak menemukan dirimu di dalam dirimu sendiri. Kehilangan yang bukan fisik, tapi eksistensial. Mungkin ini adalah panggilan terdalam yang tak pernah sempat kau dengar jelas, untuk membakar segalanya tanpa dendam, tanpa rasa bersalah, demi satu hal, lahir kembali. Karena hanya dalam kobaran, Phoenix bisa bangkit. Dan kini satu pertanyaan menggantung berat di ambang kesadaranmu. Apakah kau siap untuk mati, agar akhirnya bisa hidup? Kita akan menyusuri dasar tergelap dari jurang kesadaran ini. Membedah akar-akar masalah yang bukan hanya menancap di dalam dirimu, tapi juga dalam jiwa kolektif umat manusia. Dan dari kegelapan itu, kita akan mulai mencari cahaya, bukan yang menyilaukan, tapi yang membimbing, menuju kebebasan. Dengan satu harga, dirimu yang lama harus lenyap. Kini waktunya menyelam lebih dalam, menguak asal mula penjara yang tak terlihat. Dan mengapa sebagian besar dari kita bahkan tidak tahu bahwa kita sedang terkurung. Masalah paling berbahaya dari sebuah penjara bukanlah tembok atau jerujinya, melainkan keyakinan bahwa kita tidak sedang dipenjara sama sekali. Bahwa kita bebas memilih, padahal arah telah dibatasi. Opsi disaring, dan pikiran dibentuk bahkan sebelum kita tahu bahwa kita bisa berpikir. Tanpa kita sadari, kita hidup dalam skenario yang ditulis oleh suara-suara di luar diri, keluarga, budaya, sistem trauma. Dan ironisnya, kita menjalani skenario itu dengan bangga. Merasa itu adalah hasil dari kehendak bebas. Ego bukanlah musuh dalam pengertian sederhana. Ia adalah benteng pertahanan, dibangun sedikit demi sedikit sejak masa kecil. Setiap pujian yang kita terima karena menjadi anak baik, setiap celaan yang datang ketika kita bersedih atau marah, semua itu menjadi cetakan bagi citra diri kita.
Seorang anak yang ditertawakan saat menangis belajar untuk mengubur emosinya. Anak yang dipuja karena prestasi mulai menyamakan nilai dirinya dengan pencapaian. Maka terbentuklah aku yang diterima dunia, bukan karena itulah hakikat kita, melainkan karena itulah yang tidak ditolak. Di sepanjang hidup, kita diajarkan untuk menyesuaikan diri, memainkan peran, menampilkan wajah tertentu agar diterima. Kita belajar tersenyum saat ingin menangis, bicara sopan meski hati memberontak, bertingkah kuat padahal dunia terasa runtuh. Sedikit demi sedikit, batu-batu kecil itu menumpuk, membentuk tembok ego. Kita menjadi aktor dalam kehidupan sendiri, begitu terampil dalam peran, sampai lupa siapa sebenarnya yang berada di balik kostum itu. Carl Jung menyebut fenomena ini sebagai persona, topeng yang kita pakai untuk berfungsi dalam masyarakat. Masalahnya, topeng itu perlahan menempel terlalu erat. Kita lupa cara melepaskannya. Dan wajah sejati di baliknya perlahan mengering, kehilangan bentuk, nyaris terlupakan. Sementara Jean-Paul Sartre menyebut keadaan ini sebagai mauvaise foi, kebohongan terhadap diri sendiri. Kita menyangkal kebebasan karena takut pada beban tanggung jawabnya. Lebih mudah menyalahkan orang lain, sistem, atau masa lalu daripada mengakui bahwa kita memiliki pilihan. Ego menyukai cerita yang menyalahkan karena di dalamnya tak ada ruang untuk hening. Dan dalam keheningan itulah kebenaran yang tak nyaman seringkali muncul. Mengapa kita begitu keras mempertahankan ego? Karena ia memberikan ilusi bahwa kita tahu siapa diri kita. Identitas memberi rasa aman, arah, kepastian. Kita tahu harus menjadi siapa, berperilaku seperti apa, mengejar apa. Tapi di balik semua itu, kebebasan sejati dikorbankan. Kita menjadi tawanan dari cerita yang kita ciptakan sendiri. Sebuah kisah yang terus kita perbarui, bukan untuk tumbuh, tapi untuk bertahan di zona yang familiar. Dan ego tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ia dipupuk oleh masyarakat, oleh budaya yang memuja keberhasilan, kemenangan, dominasi. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bersaing, membandingkan, membuktikan. Seolah hidup ini perlombaan tanpa garis akhir. Kita bukan lagi manusia yang mencari makna, tapi produk dari mekanisme seleksi sosial yang menilai kita berdasarkan performa. Dan dalam pencapaian itu, siapa yang benar-benar menjadi hakim? Siapa yang menentukan bahwa kita sudah cukup? Lalu hadir media sosial, tempat di mana ego tidak hanya bertumbuh, tapi berkembang biak. Kita menciptakan versi digital dari diri, lebih rapi, lebih bersinar, lebih sempurna. Setiap foto, kutipan, dan cerita dipilih dengan cermat untuk membentuk narasi yang menggoda. Dan setiap like menjadi konfirmasi bahwa topeng itu diterima. Tapi saat layar mati dan hening kembali mengambil alih, kehampaan itu datang lagi. Kali ini lebih dalam, lebih sunyi. Dalam psikologi transpersonal, dikatakan bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk melampaui ego. Namun dunia modern tak menyediakan ruang untuk itu. Tak ada ritus peralihan yang membawa kita dari kebohongan menuju keutuhan. Tak ada kematian simbolik yang memutus rantai ilusi. Yang ada hanyalah transformasi dangkal. Dari pelajar menjadi profesional, dari korban menjadi pemenang. Kita mengganti kulit, tapi tidak pernah benar-benar keluar dari lingkaran. Ironisnya, semakin kita mengejar penemuan diri, semakin kita terseret dalam permainan ego yang lebih halus. Buku-buku motivasi, seminar pengembangan diri, bahkan tren spiritualitas seringkali bukan jembatan menuju keaslian, tapi panggung baru untuk memainkan peran aku yang tercerahkan. Kita terus-menerus mengganti topeng tanpa pernah menanggalkannya sepenuhnya. Maka jika ego adalah penjara dan dunia adalah sipirnya, bagaimana jalan keluar yang mungkin? Apa yang terjadi jika satu persatu dinding itu kita runtuhkan? Kebenaran tak datang dalam bentuk pelangi atau kedamaian instan. Ia datang dalam bentuk kekosongan. Dan hanya dalam kekosongan itulah suara sejati dari kesadaran bisa terdengar. Bukan lewat teori atau dogma, tapi lewat keheningan yang tak bisa ditipu. Sebelum kita tiba pada kebebasan itu, kita harus jujur tentang harga yang telah kita bayar. Harga dari hidup yang penuh kepalsuan. Dan untuk memahami betapa dalamnya luka ini, kita perlu menelusuri jejak-jejak tak terlihat yang diam-diam telah membentuk seluruh realitas kita sejak awal. Ada hal yang jauh lebih mengerikan daripada kegagalan. Berhasil dalam hidup yang ternyata bukan benar-benar milikmu. Banyak dari kita telah menapaki jalan, mencapai tujuan, dan meraih prestasi yang sejak awal bahkan bukan pilihan kita sendiri. Kita mencintai bukan karena ingin memberi, tapi karena takut kesepian. Kita bekerja bukan demi ekspresi diri,
melainkan untuk memenuhi harapan yang ditanamkan sejak masa kanak-kanak. Kita menjadi pribadi yang baik agar diterima, bukan karena kebaikan itu tumbuh dari kedalaman nurani. Bahkan penderitaan pun seringkali adalah warisan yang kita genggam erat, seakan-akan ia suci dan tak tergantikan. Namun hidup memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan bahwa kita telah menyimpang. Tubuh dan jiwa lambat laun mulai memberontak. Kecemasan muncul tanpa alasan jelas. Kelelahan yang tak bisa dipulihkan dengan tidur. Relasi yang terasa kosong meski tampak sempurna dari luar. Lalu muncul suara lirih, hampir tak terdengar, dari dalam dirimu yang berkata, "Ini bukan aku." Semua itu adalah konsekuensi dari ego yang tak pernah dipertanyakan. Ia membentuk realitas sesuai dengan kebutuhannya. Diakui, dikagumi, dikendalikan. Tapi ego tak pernah kenyang. Setiap kemenangan hanya memberi sedikit rasa puas, seperti menggaruk luka yang tak pernah sembuh. Semakin sering digaruk, semakin dalam pula lukanya. Dan begitu seterusnya. Mengejar, meraih, kehilangan arah. Secara biologis, hal ini masuk akal. Otak manusia dirancang untuk menjaga kesinambungan narasi. Ketika kenyataan tak lagi cocok dengan kepercayaan kita, muncullah cognitive dissonance, ketegangan mental yang menyakitkan. Dan untuk menghindari rasa sakit itu, kita memilih jalan yang tampaknya lebih mudah, menyesuaikan fakta agar tetap cocok dengan cerita lama, alih-alih membiarkan kebenaran mengguncang identitas yang telah lama kita pelihara. Namun dalam jangka panjang, strategi ini justru menjadi racun yang meresap pelan-pelan. Luka yang tak sembuh akan membusuk dan menjalar. Ia muncul dalam bentuk krisis identitas, depresi eksistensial, kelelahan tanpa sebab, dan kekosongan spiritual yang tak dapat diisi oleh agama, harta, cinta, bahkan meditasi sekalipun. Masalahnya, budaya kita tak memiliki bahasa untuk ini. Kita diajari cara menghadapi kehilangan orang tercinta, tapi tidak diajari bagaimana menghadapi kehilangan diri sendiri. Kita pandai menghibur yang gagal, tapi bingung harus berkata apa kepada orang yang tampak berhasil namun hampa di dalam. Kita lebih terbiasa merayakan kebisingan penuh semangat daripada mendengarkan kejujuran dalam diam. Dan disitulah perangkap paling halus berada. Mungkin kau merasa hidupmu baik-baik saja. Tapi bisa jadi, seluruh perjalananmu selama ini hanya pengulangan dari rencana yang tidak pernah kau buat sendiri. Bukan karena kau tak cerdas, tapi karena sistem sosial dan psikologis telah dirancang untuk membuatmu terus sibuk dengan hal-hal yang menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Setiap iklan membisikkan bahwa kau belum cukup. Setiap pencapaian orang lain menjadi bayangan pembanding. Setiap motivasi yang kau telan diam-diam mendorongmu untuk terus bergerak. Kemana sebenarnya? Jika kau belum tahu siapa dirimu yang sejati, maka semua kerja keras bisa jadi hanya mendayung perahu yang salah ke arah yang salah, dengan sangat cepat. Dan selama ego tetap menggenggam kemudi, tak peduli seindah apapun jalan yang kau tempuh, tujuan akhirnya tetap kehampaan. Karena ego tidak mengenal kedamaian. Ia hanya hidup dalam logika menang dan kalah. Kini muncul pertanyaan yang tak bisa lagi dihindari. Berapa banyak waktu yang telah kau habiskan untuk hidup dalam cerita yang bukan milikmu? Dan lebih penting lagi, berapa banyak kehidupan yang masih bisa kau selamatkan jika kau berani keluar dari permainan ini? Namun keluar dari sistem yang telah mengakar di pikiran dan tubuh bukan perkara sederhana. Ia menuntut pemberontakan, bukan terhadap dunia luar, tapi terhadap dunia dalam, terhadap struktur ego yang selama ini diam-diam mengatur segalanya. Lantas, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa merebut kembali kendali atas jiwa kita? Apa yang layak dipertahankan dan apa yang harus kita bakar habis? Waktunya tiba. Api harus dinyalakan. Kita akan memasuki fase berikutnya, pemberontakan. Kebebasan sejati tidak pernah datang sebagai hadiah. Ia tidak bisa diwariskan, dibeli, atau diminta dengan sopan. Ia harus direbut, bukan dari tangan tirani luar, melainkan dari penguasa paling licik, ego yang bersemayam dalam dirimu sendiri. Dan pemberontakan ini, meskipun sunyi, adalah revolusi yang paling liar. Sebab tidak ada revolusi tanpa kekacauan. Dan kekacauan yang paling membingungkan adalah saat kau mulai menggugat dirimu. Identitas yang selama ini kau anggap sebagai kebenaran. Rasanya seperti menyadari bahwa seluruh hidupmu adalah sandiwara. Dan satu-satunya jalan menuju kejujuran adalah dengan membakar habis panggung tempat kau selama ini berdiri. Pemberontakan batin ini bukan tentang melarikan diri ke gunung, menghapus media sosial, atau bersikap dingin terhadap dunia.
Sebaliknya, ini adalah tentang hadir sepenuhnya dalam kehidupan, namun tanpa ilusi, tanpa topeng, tanpa ambisi palsu yang dibalut dengan retorika indah. Ini adalah keputusan untuk berhenti menjadi boneka dari sistem yang kau bangun sendiri dan mulai menjadi manusia utuh, rapuh, dan liar, namun sadar. Langkah pertama menuju kebebasan ini adalah pengakuan yang tampaknya sederhana tapi sangat radikal. Aku tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Dan dari situlah semuanya dimulai. Ini bukan kelemahan, ini adalah pintu menuju kemurnian. Ketika identitas lama mulai retak, cahaya dari sesuatu yang lebih dalam perlahan menyelinap masuk, seperti fajar yang merayap diam-diam setelah malam terpanjang. Filsuf spiritual Eckhart Tolle menyebut momen ini sebagai kematian psikologis, saat ego mulai kehilangan cengkeramannya. Kau berhenti bereaksi secara otomatis, dan untuk pertama kalinya, mulai melihat dengan jernih pola-pola lama yang selama ini diam-diam mengendalikan hidupmu. Tapi jangan salah, proses ini menyakitkan. Seperti kulit yang terkelupas dari ular, bagian terdalam dari dirimu akan terasa terbuka dan asing. Dunia yang kau kenal bisa jadi tak lagi relevan. Kau mungkin merasa kehilangan segalanya, impian, identitas, bahkan teman. Namun justru dari puing-puing itulah ruang tercipta untuk kelahiran yang sejati. Lihatlah mereka yang pernah membakar egonya hingga menjadi abu. Yesus yang memilih kesunyian padang gurun. Buddha yang meninggalkan kemewahan istana. Nietzsche yang menggugat moralitas yang diwariskan. Simone Weil yang menolak kenyamanan demi penderitaan spiritual yang murni. Mereka semua menjalani egosida, bukan sebagai konsep spiritual, melainkan sebagai kenyataan yang membakar daging kehidupan mereka. Mereka tidak menjadi besar karena menambahkan sesuatu ke dalam hidupnya, tapi karena berani melepaskan. Dari kehancuran itu lahirlah keheningan. Bukan kekosongan yang menakutkan, melainkan ruang suci untuk kelahiran yang baru. Disinilah muncul apa yang disebut sebagai metode Phoenix. Proses transformasi yang dilalui melalui api. Ini bukan resep motivasi cepat, bukan teknik pernapasan atau afirmasi manis. Ini adalah penyerahan total pada pembakaran psikologis, di mana dirimu yang lama harus dilenyapkan agar sesuatu yang lebih murni bisa muncul. Bagaimana caranya? 1. Amati pola otomatis dalam dirimu. Perhatikan bagaimana kau bereaksi terhadap pujian, kritik, kesepian, atau kegagalan. Disitulah ego paling lantang bersuara. 2. Tantang narasi yang kau pegang. Setiap kali muncul kalimat, "Aku memang orang yang seperti ini," hentikan dan tanyakan kembali. Benarkah? Atau hanya kebiasaan lama yang belum pernah diuji? Hadapi kekosongan. Duduk diam dalam meditasi bukan untuk relaksasi, tapi untuk masuk ke ruang di mana ego tak bisa bersuara. Disitulah kau mulai menyentuh inti dirimu yang tak terucapkan. Berani melepaskan. Jika harus kehilangan posisi, citra, relasi, atau pujian, biarkan. Jika mereka tak lagi sejalan dengan jiwamu, jangan pertahankan. Di bawah reruntuhan itulah fondasi sejati bisa dibangun. Pemberontakan semacam ini tak akan mudah dipahami. Bahkan mungkin akan ditolak oleh mereka yang paling kau sayangi. Sebab sebagian besar orang tak ingin kau berubah. Mereka ingin kau tetap bisa ditebak, tetap sesuai dengan versi dirimu yang mereka kenal. Tapi ini hidupmu. Dan jika kau tidak cukup berani untuk mati sebagai dirimu yang lama, maka kau akan terus hidup sebagai bayangan dari harapan orang lain. Sekarang, apinya telah menyala. Kau sudah berada di ambang. 1 langkah lagi, dan tak ada jalan untuk kembali. Tapi di balik abu egomu yang terbakar, sesuatu sedang menunggu. Bukan jawaban instan, melainkan kebenaran. Dan di sanalah, di keheningan setelah api, kita akhirnya menemukan rahasia terdalam dari kelahiran kembali. Bayangkan dirimu berdiri di tepi sebuah jurang, tapi tak ada tanah di belakang. Tak ada jalan untuk kembali. Satu-satunya pilihan adalah jatuh. Anehnya, kau tak merasa takut. Karena di kedalaman batinmu yang paling sunyi kau tahu, yang akan jatuh bukanlah dirimu, melainkan semua yang bukan dirimu. Inilah titik paling senyap sekaligus paling mengguncang dalam perjalanan batin. Saat kau sungguh-sungguh siap kehilangan segalanya. Bukan harta, bukan orang-orang, tapi seluruh identitas, harapan, dan cerita tentang siapa kau seharusnya menjadi. Semua ilusi tentang pentingnya menjadi seseorang akhirnya dilepas. Dan justru ketika tak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan, di sanalah kelahiran sejati bermula. Bukan kelahiran versi dirimu yang baru, bukan ego lama yang dipoles jadi lebih bijak, lebih tenang, atau lebih spiritual.
tapi kesadaran murni yang tak terikat oleh nama, bentuk, atau kisah apapun. Kesadaran yang hanya ada. Di titik ini, pertanyaan hidup pun bergeser. Bukan lagi siapa aku, melainkan apakah aku itu pernah benar-benar ada? Dan ini bukan permainan kata, melainkan kehancuran total dari pusat palsu yang selama ini menjadi poros hidupmu. Namun bukannya lenyap ke dalam kehampaan, kau justru merasakan keutuhan yang tak pernah kau kenal sebelumnya. Sebuah kehadiran tanpa bentuk tapi nyata, tanpa nama tapi hidup, tanpa tujuan tapi damai. Inilah yang oleh para mistikus disebut sebagai kebangkitan tanpa diri. Bukan berarti kau kehilangan kepribadian, melainkan bahwa semua peran dan topeng kini hanya menjadi alat, bukan identitas. Kau tetap bisa tertawa, menangis, mencinta, atau kecewa, tapi tak lagi melekat pada aku yang ingin dikagumi atau dilindungi. Karena tidak ada lagi dirimu yang harus dipertahankan, kegagalan tak lagi menakutkan. Karena tak ada kau yang perlu diakui, pujian tak lagi memabukkan. Dan karena itu, justru di sanalah kebebasan tertinggi lahir. Bebas untuk mencipta, mencinta, dan hidup sepenuhnya tanpa syarat. Ini paradoks yang paling dalam sekaligus paling indah. Ketika kau tak lagi ada, barulah kau sungguh menjadi. Saat ego runtuh, kesadaran justru bangkit. Dan ketika semua ambisi hancur, muncullah makna yang tak bisa dicari atau dikejar, hanya bisa dijalani. Seperti Phoenix yang tidak abadi, melainkan memilih terbakar, hancur, dan menjadi abu. Dari kehancuran total itulah ia bangkit, bukan sebagai kelanjutan dari yang lama, melainkan sebagai sesuatu yang benar-benar baru. Begitu pula dirimu. Egosida bukanlah akhir, tapi gerbang. Dan di balik gerbang itu, bukan kebahagiaan yang menantimu, melainkan keheningan. Sebuah kedamaian yang tidak dibangun, tidak diraih, tidak diciptakan, melainkan muncul saat ego berhenti mencoba mengendalikan segalanya. Maka inilah pertanyaan terakhirnya. Beranikah kau mati sebelum mati? Beranikah kau membakar semua yang bukan dirimu demi memberi ruang pada sesuatu yang bahkan belum bisa kau pahami? Jika jawabannya ya, maka selamat datang. Bukan di akhir, tapi di awal. Awal dari kehidupan yang tak lagi digerakkan oleh ketakutan atau ambisi, melainkan dijalani oleh kesadaran yang tak lagi mencari. Sebuah hidup tanpa aku, dan justru karena itu sepenuhnya milikmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.